Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadratal muhtaramin ingkang saestu kula hormati panjenenganipun para kiai, para asatid, para habaib, para ulama ingkang rawuh wonten kesempatan dalu menika, wabil khusus beliau-beliau yang menjadi pembicara di kesempatan malam hari ini. Beliau Al-Habib Muhammad Jamal bin Abdul Qadir As-Sagaf, beliau Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufari, beliau Rama Kiai Haji Sofwan Fauzi dari Rais Syuriah PCNU Surakarta, beliau Rama Kiai Anwar Saleh dari Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Surakarta, beliau Rama Kiai Haji Muhammad Halim Naharus Surur dari Ketua Forum Silaturahmi Ulama Surakarta, beliau Rama Kiai Haji Muhammad Muhtaram dari Takmir Masjid Agung Surakarta, beliau Ustadz Nur Khalid Syaifullah bin Ustadz Ahmad Sukino, Ketua Umum Majlis Tafsir Al-Quran, beliau yang kami hormati Ustadz Hakimuddin, beliau yang kami hormati Ustadz Solahuddin, Ustadz Sobarin Sakur, saha sedaya para rawuh ingkang boten saged kaula sebat setunggal bapa setunggal para rawuh kaum muslimin wal muslimat ingkang mugi-mugi sayanipun binaringan rahmat maghfirah saking ngarsa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir menjelang beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, sebentar lagi engkau akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan engkau minta? Berarti kita tahu yang menyampaikan doa adalah manusia termulia di dunia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disaksikan oleh Sayyidul Malaika, malaikat Jibril alaihi salam, dan disampaikan di momen terpenting dalam kehidupan manusia. Bukti kesolehan seseorang, bukti kemuliaan seseorang adalah ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tahu doa pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini bukan doa yang main-main, bukan pesan yang main-main. Apa doa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad? Beliau mengawali dawuhnya dengan kata-kata wallah, demi Allah, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya gunakan kesempatan saya untuk berdoa kepada panjenengan. Disaksikan oleh malaikat Jibril, doa dari seseorang yang engkau cintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau inginkan adalah, ya Allah, saya tidak ridho ada satupun dari umat saya yang nanti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan dari Kanjeng Nabi menika monggo sareng-sareng pun penggalih. Semangat kita apakah sama dengan semangatnya baginda Rasulullah? Visi kita apakah sama dengan visinya Rasulullah? Misi kita apakah sesuai dengan misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selama ini kita sibuk mengislamkan orang atau mengkafirkan orang.
Selama ini kita sibuk mengajak orang untuk bareng-bareng menjemput hidayah atau justru menjauhkan mereka dari hidayah. Selama ini kita sibuk mengajak umat untuk menuju kepada ulama-ulama yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, innahum warasatul anbiya. Mereka ini bukan siapa-siapa. Mereka ini bukan orang yang remeh, tapi menjadi pewarisnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka berarti semangat ini harus kita jaga. Melihat saudaranya, melihat temannya, melihat kawannya, apapun bentuk pakaiannya. Mau yang celananya agak tinggi, mau yang celananya agak turun, semuanya kita inginkan besok masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang model jenggotnya begitu, ada yang begini. Ada yang model pecinya begitu, ada yang begini. Ada yang bawahannya begitu dan begini. Ada yang atasannya begitu dan begini. Kesemuanya visi misi kita sama, yaitu kita doa semuanya, ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami semua di masjid yang penuh dengan barokah ini, insya Allah kita semua nanti bersama di surga bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin. Sugeng rawuh kepada Habib Jamal, Masya Allah, kasih bisa membersamai kita semuanya. Semangat beliau, kebersamaan beliau yang senantiasa menginginkan untuk bersama-sama dengan kita. Ahlan wa sahlan, Habib Jamal. Semangat kita adalah semangat mendoakan sesama muslim. Semangat kita adalah semangat untuk memasukkan saudara-saudara kita kepada sebuah jalan yang nanti akan bersama-sama kita akan pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna dari mahabbah yang sesungguhnya. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim disahihkan oleh beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, nanti di surga akan ada orang yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aina fulan? Ya Allah, saya mencari saudaraku sekarang di mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya coba cari di surga. Apakah ada saudara kamu di surga? Lalu kemudian kata orang ini, sudah ya Allah, sudah kami cari di surga dan teman kami ini tidak ada. Padahal dulu di Masjid Agung duduknya sebelah saya. Padahal dulu di Masjid Agung saya pupuk di pundaknya, lor-lor sedulur. Padahal dulu sholat bersama dengan saya. Padahal dulu kita di mana-mana berdampingan, di mana? Akhirnya kata Allah, ya tempat di akhirat ini cuma ada dua. Kalau tidak di surga, wala'iyadzubillah, ya berarti di neraka. Dan betul, ternyata ketika orang tersebut mencari di neraka, ditemukan teman saudaranya yang dulu kemana-mana bersama dengan dia. Akhirnya orang ini sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ia mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, innahu yusalli ma'ana. Sesungguhnya yang ada di neraka itu dulu satu saf dengan kami. Ya Allah, dulu yasumu ma'ana, dulu puasa bersama dengan kami, dulu haji bersama dengan kami, dulu kemana-mana bersilaturahmi bersama-sama dengan kami. Lalu ditanya oleh Allah, lalu maumu apa? Adkhilhul jannata ma'i ya Allah. Tolong ya Allah, masukkanlah saudara kami tersebut ke dalam surga bersama dengan saya. Maka barokah dari kecintaan kepada sesama muslim, barokah dari silaturahmi yang diawali dari fisik, lalu kemudian pikiran, lalu kemudian hati yang menyatu, ternyata saudara yang berada di neraka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditarik untuk bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
maka berarti momentum pada kesempatan malam hari ini adalah momentum panjenengan melihat para tokoh-tokoh panjenengan, para habaib panjenengan, para kiai panjenengan sudah kerso untuk menyatukan hati. Berarti ini PR untuk panjenengan semua. Ketika pulang, bawa pesan perdamaian ke rumah panjenengan, bawa pesan persatuan ke rumah panjenengan, dan panjenengan niatkan al-muslimuna ikhwani, saudara muslim adalah saudara saya, saudara muslim adalah yang saya cintai. Dan semoga masuk ke dalam ayat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ketika Allah mensifati orang-orang yang nanti berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad, syaratnya harus memiliki rasa cinta kepada sesama muslim. Dan ketika rasa cinta itu sudah tumbuh, maka pasti di akhirat panjenengan masuk surga. Kok panjenengan mencari? Dulu sepertinya ada orang bernama Ahmad Rifai dari Al-Hidayah, kok nggak ada ya? Oh, di neraka. Panjenengan tarik saya karena saya adalah sedulur panjenengan, karena saya adalah kawan panjenengan, karena saya adalah sahabat panjenengan. Dan semoga insya Allah para guru-guru kita disehatkan oleh Allah. Panjenengan semua nanti pulang pada saatnya dalam keadaan membawa rahmat, maghfirah, dan kabul semua hajat-hajatnya. Dan Allah mempercintakan kita kepada sesama muslim. Dan dengan berkat cinta inilah kita nanti akan berjumpa kembali di surga Firdausil A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beliau masih muda. Beliau adalah putra dari Buya Soni, Allah yarham. Buya Soni adalah orang yang paling gigih untuk bagaimana persatuan ini tetap terjaga. Maka kalau malam hari ini muncul generasi seperti ini, insya Allah akan cerah luar biasa. Yang kedua, saya nggak bisa membayangkan tak kala 5 menitan tadi, besok kita jadikan YouTube kemudian diguyur ke seluruh Indonesia, maka seluruh Indonesia akan menjadi sebuah persatuan di antara kita semuanya adalah sedulur. Setuju? Yang keras setuju? Yang setuju katakan saya dan angkat tangannya. Siapa yang setuju untuk sedulur? Katakan saya dan angkat tangannya. Siapa yang setuju untuk sedulur? Siapa yang setuju untuk sedulur? Siapa itu bersama-sama? Masya Allah, inilah kekuatan yang mana Islam bersatu tak bisa dikalahkan. Baik, selanjutnya nanti habis yang satu ini silakan HP-nya dibuka. Ada realisasi saran dari Ustadz Nur Khalid. Kita ini tidak cukup untuk kita mau hasanah ngomong, tapi harus realisasi apa yang harus kita kerjakan. Di belakang kita masih ada Ustadz besar, ada Kiai Syihabuddin Al-Hafiz, masih ada Habib Soleh Al-Jubri, masih ada Kiai Muhammad Halim, Masya Allah. Tapi selanjutnya adalah monggo dipersilakan. Hadirin jamaah sekalian, mau'idah hasanah yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kiai Haji Muzayyin Marzuki, Magister Agama, selaku pimpinan Ponpes Al-Mukmin Ruki. Kepada beliau, Kiai Haji Muzayyin Marzuki, Magister Agama, dipersilahkan.